Gubernur Jakarta itu adalah satu tonggak penting, satu langkah penting untuk maju ke nasional. Pak Pramono Anung ini merupakan salah satu tokoh potensial. Salah satu tokoh potensial yang ada di PDIP sekarang yang mendapatkan panggung utama. Pak Pramono Anung bersama PDIP sedang memainkan ritme itu. Nanti ketika ada momentumnya pasti akan muncul. Justru saya sudah lama berhipotesa. Bisa-bisa nanti 2029 tuh koalisi Merah Putih kawin dengan PDIP. Selamat datang di podcast Menyala. Dari sini menyala kemana-mana. Ya, dari sekian banyak orang, akhir-akhir ini ada satu nama nih yang tiba-tiba mencuat dan sedikit diperhitungkan atau mulai diperhitungkan. Siapa tuh? Namanya Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta. Batu gubernur gua itu kan. Kita Gimana semua warga Jakarta nih? Nah, kita mau bahas nih mencuatnya namanya dia dengan pengamat politik dari IPR, Bang Iwan. Selamat datang, Bang. Jangan bosan-bosan nih. Makasih. Iya. Nah, gini Bang, akhir-akhir ini entah kenapa gitu dari beberapa kepala daerah gitu. Iya. Nama Pak Pramono ini lagi jadi bahan perbincangan gitu, dan ada beberapa podcast gitu kayak seolah-olah mulai meramalkan Pramono di 2029 akan bagaimana. Nah, menurut Abang sendiri gimana sih ini Pramono positioningnya sekarang? Iya. Pertama Bang, saya KTP Jakarta juga. Iya, benar. Kalau saya lihat Pramono ini adalah tokoh yang kalau bicara potensial, sangat potensial. Apalagi beliau ini tidak seperti gubernur-gubernur sebelumnya. Walaupun kita tahu bahwa Gubernur Jakarta itu adalah satu tonggak penting, satu langkah penting untuk maju ke nasional. Siapapun yang jadi gubernur. Kemarin kita lihat Jokowi untuk mau jadi presiden harus jadi gubernur DKI dulu waktu itu kan, dan berhasil jadi presiden. Dua periode lagi. Sampai sekarang masuk PSI lagi beliau. Anaknya jadi wapres sekarang. Kemudian kita melihat Anies. Walaupun belum sukses menjadi presiden, jadi capres, Pak. Dan elektabilitasnya mantap. Nomor 2 waktu itu ya. Nomor 2 diperhitungkan. Artinya memang menjadi seorang gubernur Jakarta itu potensi pertama untuk bisa maju ke nasional, bisa menjadi capres, punya modal besar. Tapi kalau saya lihat Pak Pramono Anung ini masih main aman. Iya. Sebagai seorang politisi, mungkin ini ya, beliau ini kan salah satu politisi senior PDIP, ya kan. Sedang melihat situasi dan kondisi. Sedang melihat, kan agak dekat tuh Bang, dari balai kota ke istana itu agak depan-depanan dekat. itu. Tetanggaan lah ya. Ya, harus menjaga etika dulu. Apalagi ini kan baru tahun pertama Bang. Baru tahun pertama, jangan dulu lah gas-gas, gitu kan. Jadi kalau saya lihat Pak Pramono ini memang sedang memainkan ritmenya, ya kan. Apalagi kita melihat setahun terakhir di kepemimpinan beliau, memang kita belum melihat gebrakan-gebrakan yang populis. Iya. Biasanya kan kalau orang sudah punya niat nyapres, Itu biasanya ada aja tuh ya. ada aja tuh gebrakan-gebrakan populisnya, ya kan. Tapi Pak Pramono ini memang ingin menunjukkan antitesa dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Kalau misalnya Pak Ahok itu kan menunjukkan keras, lantang viral lah. terus kan, Lantang viral terus dimanapun beliau viral. Kemudian Pak Anies populis juga, banyak program-program populisnya sejak awal udah digas.
Nah, Pak Pramono ini memang ingin menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang matang. Itu yang saya lihat. Ingin menunjukkan pemimpin yang matang. Kenapa? Karena kalau kita lihat Pak Pramono ini belum ingin memunculkan hasrat untuk mengeluarkan program-program yang populis seperti pendahulu-pendahulunya. Tetapi saya lihat Pak Pramono ini ingin menunjukkan kematangan kepemimpinan dengan, kalau kata beliau itu, saya ingin menuntaskan. Walaupun saya tidak ada nama, ya kan? Tetapi dia ingin menuntaskan, katanya. Ingin menuntaskan apa yang belum dituntaskan oleh gubernur-gubernur yang lainnya, walaupun saya tidak punya nama. Ya, tahun pertama nggak apa-apa. Ini kalau menurut saya ini senafas dengan apa yang dilakukan oleh PDIP. Kenapa tuh Bang? Senafasnya apa? PDIP ini sangat menjaga hubungan dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo sendiri menganggap PDIP ini adalah salah satu kekuatan besar politik di Indonesia. Ya kan? Bahkan beberapa kali sudah dirayu masuk koalisi kan, ya kan? Dirayu terus masih tarik ulur sampai sekarang. Bahkan sekarang ada yang persepsi bahwa agak retak nih dengan PDIP, agak menjauh lagi gitu kan. Walaupun kemarin hampir masuk koalisi tuh. Tetapi melihat Rakernas kemarin ditegaskan lagi oleh PDIP, kita bukan oposisi. PDIP pun tidak menegaskan bahwa mereka oposisi. Mereka hanya mengatakan bahwa penyeimbang atau mitra strategis lah gitu. Jadi saya kira PDIP belajar dari 10 tahun kekuasaan Jokowi. Belajar dari Jokowi. Bahwa ketika kita terlalu berhadap-hadapan dengan penguasa nasional, berbahaya juga untuk partai. Bisa dikerjain gitu. Jadi itu sangat dijaga. Makanya di tahun pertama ini saya lihat Pak Pramono bersama PDIP masih memainkan ritme yang sopan santun. Masih kalem lah ya. Masih kalem gitu. Jadi gini Bang. Iya. Saya sempat baca satu artikel bagus ya. Iya. Katanya pasca kasus mantan gubernur Jawa Barat ya, RK lah, yang banyak kena kasus ya, dari kasus isu korupsi sampai isu personal sifatnya kan. Itu katanya hari ini mulai runtuh pola-pola seperti politisi yang dengan bergaya di depan centil depan kamera yang kepis ya, yang saat ini direpresentasikan media darling istilahnya. Yang saat ini mungkin direpresentasikan oleh KDM ya kan, Purbaya dan lain-lain gitu. Nah, katanya memang sepertinya hari ini masyarakat itu sudah jenuh lah, apalagi sampai masuk gorong-gorong lah ya. Itu sudah jenuh sekali. Saya juga sudah trauma ya kan, sudah agak trauma katanya. Nah, mungkin sosok Pramono ini sebagai antitesa yang seperti Abang bilang itu tidak ingin menunjukkan kematangan kepemimpinan, kualitas diri. Nah, Abang tuh melihat pergeseran seperti itu gak untuk tuh melihat tuh potensi Pramono Anung nih? Betul. Mungkin PDIP ini belajar dari kesalahan. Enggak nih masuk gorong-gorong lagi. Itu kan yang mengorbit Pak Jokowi itu kan PDIP juga, kan kader PDIP. Sampai pada akhirnya justru berkonflik gitu. Ya kan? Berhadap-hadapan di Pilpres 2024 gitu. Artinya memang ketika ada kritik kepada Pak Jokowi, kita tertipu dengan muka polos dan sebagainya, pasti itu diarahkan ke PDIP juga. Karena PDIP yang mendukung dan menopang pada saat itu gitu. Makanya saya kira betul itu PDIP ingin menunjukkan antitesa kepemimpinan nasional yang matang, bijak, ya kan, punya intelektual bagus, kualitas yang bagus, tidak gerasa gerusu, tenang, gitu kan. Ya kita lihat gambaran Pak Pramono Anung. Tetapi begini Bang, kalau kita bicara siapa yang akan mewakili PDIP di pentas politik nasional, menurut saya terlalu buru-buru juga. Terlalu buru-buru juga. Karena apa? Karena di internal PDIP juga pasti akan banyak pertarungan. Soalnya tokoh sentral di PDIP itu bukan Pak Pramono Anung gitu. Tapi Abang melihat siapa?
saja, maksud saya saja. Iya. Masih ada mantan capres kita, kan? Pak Ganjar. Tidak bisa diabaikan juga elektabilitasnya. Benar. Kemudian masih ada pewaris tahta Mbak Puan, kan? Ada Prananda Prabowo dan lain-lain gitu. Jadi saya kira di internal PDIP juga harus selesai dulu. Siapa yang akan mau diterbitkan di 2024 gitu. Entah nanti maju sendiri atau menjadi mitra strategis dengan koalisi yang ada sekarang, harus selesai dulu di internal gitu. Jadi saya kira terlalu buru-buru kalau kita menyimpulkan PDIP akan mengusung Pramono. Wah, terlalu buru-buru kita, masih panjang perjalanan. Apalagi politik ini dinamikanya dari waktu ke waktu, hari per hari, minggu per minggu berubah terus. Bisa. Tetapi harus menjadi catatan bahwa Pak Pramono Anung ini merupakan salah satu tokoh potensial. Salah satu tokoh potensial yang ada di PDIP sekarang yang mendapatkan panggung utama. Iya. Di muka istana nih, di muka istana, gitu kan? Dan menurut abang sendiri, kan dia dapat panggung utama nih. Iya. Pramono itu juga tadi abang juga sebut bahwa dia mau menunjukkan kedewasaan politik gitu kan. Sebenarnya kelebihan dan kelemahannya dia itu untuk kita bicara 2029 nanti itu apa, Bang, menurut abang? Kalau kita bicara kelebihan dan kelemahan secara politik, belum bisa kita simpulkan. Tetapi kalau saya lihat seperti yang saya katakan di awal, Pak Pramono Anung bersama PDIP sedang memainkan ritme itu. Jadi soal politik ini kan soal momentum saja. Nanti ketika ada momentumnya pasti akan muncul, pasti akan gas, pasti akan menyala. Kalau iya, jadi soal momentum saja. Politik PDIP ini kan adalah partai yang sudah sangat berpengalaman, partai yang sudah asam garam lah di perpolitikan Indonesia, sudah sangat matang bersama Golkar dan partai besar lain, Demo dan lain-lain itulah. Jadi untuk bicara momentum, pasti ada momentumnya. Karena gini, Bang, ada budaya politik yang kurang bagus di Indonesia ini. Ketika kita terlalu cepat muncul, kita akan dianggap berbahaya, dianggap musuh, bisa cepat diselesaikan, bisa cepat dieliminasi. Nah, itu saya kira itu yang dimainkan oleh PDIP sekarang. Jangan terlalu gerasa kerusuk, apalagi kayak tadi jadi YouTuber gitu kan, jadi media darling dan lain-lain. Nah, itu akan, karena gini, lihat saja Pak KDM misalnya. Saya membaca beberapa survei kemarin. Itu KDM itu sudah masuk di bursa capres juga. Itu mendekati Pak Prabowo, nomor 2 dari Prabowo, walaupun masih jauh. Ya kan? Artinya kalau sudah teridentifikasi seperti itu, nah, berbahaya nih. Justru bahaya ya. Justru berbahaya. Nilai ancaman berarti. Nah, rakyat Indonesia ini kan begitu, cepat kagum, cepat juga benci gitu. Kayak Pak Purbaya misalnya, lihat saja. Belum sebulan bekerja, ketika ada survei kinerja menteri, dia paling baik Pak kerjaannya. Gimana tuh logikanya? Bayangin, padahal belum kerja. Bahkan sudah ada wacana mau dicawapreskan dan lain-lain, ya kan? Tetapi ketika politisi itu cepat muncul seperti itu dan cepat naik, nah, cepat juga jatuhnya, dan akan banyak orang menganggap dia berbahaya. Ketika akan banyak orang menganggap dia berbahaya, pasti orang akan cari cara gimana dia tidak mengorbit, ya kan? Gimana dia tidak mengorbit, bagaimana dia tidak menyala lah. Jadi seperti itu. Jadi saya kira sudah tepat yang dilakukan oleh PDIP sekarang ini. Jadi sudah tepat ya. Ritme politik yang menurut saya ya cukup, kalau kita bicara estetik, menarinya PDIP ini agak indah ini. Menarinya PDIP ini agak indah. Walaupun dalam kacamata awam kok ini PDIP nggak ada
kayak seperti nggak ada giginya ya. Ternyata strategi itu yang dilakukan. Bang. Karena belajar dari 10 tahun kemarin. Karena kalau kita terlalu defensif, PDIP juga terlalu ini kan kemarin di Pilpres itu akhirnya suaranya jeblok di Pilpres itu. Ganjar kalah telak. Jadi sasaran ini kan. Iya kan? Jadi media daring juga tuh. Nah, makanya politik Indonesia itu begitu sekarang. Nah, itulah yang dipelajari oleh PDIP menurut saya. Makanya tidak buru-buru munculkan, baru setahun juga, Bang. Baru setahun juga. Jadi saya kira kita akan lihat di tahun 2027 bagaimana menarinya PDIP ini. Apakah sekarang kan masih tarian sufi ya kan? masih muter terus tarian sufi, tiba-tiba tango gitu. Tiba-tiba nanti DJ nanti 2027. Tapi gini Bang, saya sebenarnya agak penasaran ya kan, kalau kita kayak katakanlah kalau politisi PDIP kan salah satu hal yang niscaya itu kan harus dekat nih sama Ibu Ketua. Ya kan, Ibu Ketua ini kan ya putusan tertinggi lah gitu. Betul. Nah, sebenarnya hubungan Pramono ini terhadap internal PDI itu seperti apa ya? Khususnya tuh kepada Ibu Mega, apakah ada ya kan bisa jadi yang seperti Abang bilang lah ya. Ada Puan, ada Ganjar. Apakah dia bisa apakah bahkan dia bisa menjadi ancaman untuk di dalam tuh internal sendiri bahkan? Gini Bang, saya katakan tadi PDIP ini adalah partai yang matang. Dan ini bukan hipotesa saya, tapi saya di 2024 ke belakang itu agak intens berhubungan dengan PDIP lah. Saya melihat begini Bang, Pramono misalnya, kalau kita lihat sekarang secara simbolis di samping Ibu Ketua terus. Iya kan? Agak di samping terus itu. Artinya memang ini kader potensial. Saya tidak ada hubungan apa-apa dengan PDIP ya. Saya tidak membela, tapi saya objektif saja. Ketika pencapresan 2024, kalau kita bicara Ibu Mega itu mengedepankan anak dan keluarga, kenapa anaknya nggak dicawapreskan? Dia punya kekuasaan penuh. Ya kan? Mau kemarin PDIP sama PDIP capres cawapresnya nggak masalah, karena mereka bisa mengusung sendiri. Tidak, yang diusung adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kenapa bukan anaknya? Iya kan? Artinya ini kita tidak membela, tapi kita objektif saja gitu. Artinya Ibu Mega ini, kalau kita lihat cerita-cerita soal sebelum itu, bagaimana akar konflik mereka dengan PDIP itu kan akar konflik PDIP dengan Jokowi itu kan karena PDIP itu menolak wacana 3 periode itu Bang. Itu mulai awalnya. Iya kan? Bagi PDIP, seandainya wacana PDIP itu 3 periode itu disetujui oleh PDIP, tidak ada ruginya untuk PDIP, justru untung terus. Menjadi partai pemenang terus. Ya kan? Tetapi kalau kata Bu Mega itu tidak. Kita ini bicara demokrasi, bicara keberlangsungan bangsa dan negara ke depan gitu. Kalau itu disetujui oleh PDIP waktu itu, saya sebagai ketua umum berkhianat terhadap titah Bung Karno dan lain-lain itulah kata Bu Mega kan. Dan saya beberapa kali pernah berhadapan langsung lah dengan Bu Mega, mendengar langsung apa argumentasi beliau soal itu. Artinya memang kita melihat PDIP ini agak dewasa lah dibanding PSI. Maksud saya jauh lah itu. Jauh ya. Bukan agak jauh sekali itu. Jauh ya. Jadi menurut saya kenapa kita atau orang lain agak heran kok di Jakarta ini agak adem ayem aja ini nggak ada gebrakan-gebrakan yang populis dan lain-lain, karena apalagi ini kan panggung luar biasa ya, panggung utama ya. Itu tadi PDIP sedang menari, PDIP sedang mengatur ritme gitu. Kita lihat nanti di 2027
apa gebrakan, apa manuver dan lain-lain yang akan muncul. Nah, untuk sekarang kita tidak bisa menyimpulkan, ya kan? Iya. Posisi PDIP itu seperti apa untuk di DKI. Tapi yang pasti saya kira PDIP secara politik menjaga hubungan baik dengan Pak Prabowo gitu. Nah, tentu akan diterjemahkan oleh Gubernur Jakarta dong. Nah, terkait itu saya agak tergelitik sebenarnya, agak tergelitik ini. Karena posisi PDIP sekarang menjaga hubungan baik dengan Prabowo gitu kan. Artinya tidak menutup kemungkinan dong di nanti gitu bakal ada koalisi mesra. Tidak menutup kemungkinan. Ada koalisi Justru mesra. saya sudah lama berhipotesa. Bisa-bisa nanti 2029 tuh koalisi Merah Putih kawin dengan PDIP. Artinya bisa saja capresnya dari koalisi Merah Putih, cawapresnya dari PDIP. Nah, bisa jadi. Nah, entah siapa nanti jadi cawapresnya itu tadi harus diselesaikan dulu secara internal. Siapa yang akan diusung gitu. Itu kalau bersatu lawannya siapa, Pak? Ya nggak ada lawan kan, Pak Prabowo kan maunya begitu. Tidak ada lawan. Maunya bersatu bersama membangun bangsa kan begitu Pak Prabowo. Kemarin saja kalau jadi dengan PDIP, kalau jadi koalisi semua ya, justru maunya kan begitu. Politik akomodatif. Politik akomodatif. Nah, kemungkinan kan itu bisa terjadi, Bang. Bisa terjadi. Tapi kan kalau kita bicara bergabung ya, misalnya nanti itu bergabungnya adalah Gerindra dan PDIP itu kan artinya capresnya sudah pasti Pak Prabowo dong. Iyalah. Nah, cawapres ini kan akhirnya ada pertarungan tuh. Oh iya, kan ada pertarungan sengit di koalisi dan antar koalisi gitu. Saya mau tanya ini kan dengan posisi itu Pramono nih. Iya. Pramono sebagai cawapres. Dengan saingan-saingan yang lain, itu potensi akan seperti apa, Bang? Menurut Abang nih. Iya, namanya juga pertarungan politik ya. Semua pasti punya nafsu politik. Ya. Semua pasti punya keinginan. Apalagi misalnya ya kita sebut saja seperti Puan Maharani misalnya kan. Merasa pewaris tahta ini. Kan beberapa orang mengatakan ada pewaris tahta di PDIP gitu. Saya kira semua punya potensi. Semua punya potensi untuk itu. Siapa tahu nanti di 2029 Puan Maharani mengupgrade diri bahkan bisa setara dengan yang lain gitu. Maksud saya partai-partai juga akan objektif melihat. Karena begini Bang, karena untuk cawapres juga tidak melulu kalau misalnya nih kawin, kalau kan misalnya kawin kan, kan pasti akan meminta pertimbangan juga pada koalisi-koalisi yang lain. Siapa yang paling klop gitu. Tapi kalau kita melihat Pak Pramono, ini orang bisa masuk kemana-mana. Betul. Diterima oleh siapapun. Dan tenang sekali. Maksudnya. Tenang dan tidak punya konflik apa-apa gitu, ya kan? Jadi kalau bicara potensi, ya salah satu yang sangat berpotensi di PDIP adalah ya Pramono Anung. Lagian kan Bu Mega kalau kita lihat di Pilpres sebelumnya tidak memaksakan anaknya. Siapa yang paling berpotensi dan bisa membawa ideologi partai mungkin yang paling bisa menurut Bu Mega ya, karena Bu Mega itu nggak pegang HP loh, nggak lihat siapa yang viral gitu. Itu beneran Bang? Nggak pegang HP Bang. Kalau mau telepon dia pakai HP siapa yang ada di rumah itu pinjam dulu mau telepon orang gitu. Oh gitu ya. Nggak pakai HP Bang. Potensi itu ada ya. Makanya dia nggak melihat orang dari viralnya sebenarnya. Iya. Mungkin dari naluri lah atau dari apalah itu kan. Iya. Mungkin ya ada faktor-faktor tertentu lah gitu kan. Nah, kalau bicara cawapres atau capres lah Bang, kira-kira kan tentu ya masing-masing partai ini kan punya impian ke sana lah. Pasti. Ya, kita bicara Demokrat ada AHY, kita bicara PDI mungkin Pramono Anung, begitupun Gerindra dan lain-lain lah. Nah, kira-kira kan ini masih ada waktu ya 3 tahun ya, 4 sampai 3 tahun ya. Kira-kira nih untuk partai-partai yang lain nih yang ingin mencalonkan ini, apa yang kira-kira manuver apa yang kira-kira harus mereka lakukan? Karena misalkan 0% kan sekarang. Iya, apalagi 0% sekarang kan. Apa yang perlu dilakukan
itu menarik gitu kita bahas. Gimana tuh Bang? Iya, yang harus dilakukan ya tentu politik ini kan ibarat kita membuat produk atau menjual barang lah ya kan. Menjual barang yang layak dijual, punya nilai dan punya nilai untuk dibeli gitu. Kalau orang lihat wah tertarik, asik nih kalau beli ini kan. Memang semua partai punya impian, punya itu tujuan puncak menurut saya. Ya, tujuan puncak partai politik adalah menjadi penguasa. Menjadi penguasa, tapi ya harus realistis juga gitu. Iya, berhitung lah ya. Kalau kita lihat kan ada beberapa partai politik yang berpotensi mengusung capres atau cawapres kan. Ya. Gerindra ya kan. Apalagi mereka punya kursi banyak di DPR. Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PKS, Nasdem. Partai buruh nggak? Partai buruh ya bisa kan? Bisa 0%. Tapi figurnya harus oke loh. Ya, figurnya harus oke gitu. Semua bisa mengusung. Tetapi ya tadi harus realistis gitu. Nah, yang harus dilakukan oleh partai politik sekarang adalah bagaimana memoles dan membuat produk yang sangat menarik, luar dalam, ya kan? Tidak ada masalah, ya kan? Bisa dijual. Misalnya ketum partai atau kader partainya sedang menjadi anggota kabinet. Jadilah anggota kabinet yang baik, bekerjalah dengan maksimal, ya kan? Apa yang diinginkan oleh presiden diterjemahkan dengan baik, gercep, gitu kan? Semua punya potensi. Ketum Golkar juga saya kira bisa juga gitu. Kalau misalnya nanti ada hasil survei misalnya. Nanti kan akan disimpulkan melalui hasil survei, simulasi gitu. Siapa yang paling cocok ke depan gitu. Kalau misalnya hasil surveinya bagus, itu yang diambil. Ya walaupun itu salah satu pertimbangan ya. Salah satu pertimbangan adalah hasil surveinya bagus apa enggak, menopang suara capres atau tidak gitu. Menarik tuh Bang. Iya. Karena kekuatan tuh politik tuh selain media, selain partai itu politik, apalah lembaga survei lembaga survei itu jadi itu banget lah, bisa menggiring opini masyarakat lah. Bisa Bang, nanti lembaga survei kayaknya akan fokus ke sana karena tidak ada lagi yang bisa disurvei di pilkada Bang. Nah ini Bang, ada satu pertanyaan menarik. Kita sama-sama mengerti lah bahwa maksudnya kita sudah melihat setahun ini gitu, akan setiap ada pemilihan itu akan ada drama-drama pasti menuju ke pemilihan itu. Pasti. Kita bisa lihat ketika Anies kemarin di gubernur gitu kan, bahkan di Pilpres juga sama, mirip-mirip ada drama-dramanya. Nah, kembali lagi ke Pram nih. Seandainya misalnya PDP bulat, dia akan mengusung Pram menjadi entah capres atau cawapres gitu. Intinya masuk kontestasi di 2029. Menurut Abang sendiri, apakah bakal ada drama yang terjadi dalam pencalonan itu? Karena kan ya tadi Abang bilang sendiri, Pramono itu punya kedewasaan politik yang luar biasa. Iya, saya kira itu soal kalau bahasa di PSI itu kan gimmick. Bahasa PSI itu gimmick. Soal drama itu sebenarnya akan ada saja menurut saya, akan ada saja. Karena begini Bang, akan dijegal nggak kira-kira? Makanya nanti itu akan banyak drama, kalau bahasa Bang tadi drama, karena untuk sampai pada kesepakatan puncak, misalnya kawin antara capres dan cawapres dari koalisi mana soal akan ada komunikasi yang sangat masif antar tokoh politik, antar partai politik dan sebagainya, dan semuanya pasti akan menjejaki itu. Nah, untuk komunikasi itu bukan hanya komunikasi verbal langsung, tetapi komunikasi yang dilakukan adalah menunjukkan saya figur yang bagus, ya kan? Saya punya survei yang bagus, kinerja saya selama jadi menteri bagus, ya kan? Kemudian saya sebagai penyeimbang di luar misalnya masih tetap menjaga presiden dan lain-lain, itu sebenarnya
proses komunikasi untuk menuju puncak komunikasi kesepakatan tadi yang saya katakan. Jadi soal drama pasti ada. Pasti ada drama. Tapi mungkin drama apa yang dipilih yang cocok, yang pasti bukan drama Cina. Itu terlalu dramatis kalau itu. Karena hawa-hawanya udah mulai kelihatan nih, Bang. Iya. Mulai dipermasalahkan soal perapian monorel. Iya. Gitu kan. Dan sebenarnya kan menurut dari Pramono sendiri kan itu untuk merapihkan jalan di situ kan. Betul. Tapi kan itu menjadi satu hal yang kasarannya jadi titik awal drama itu kan muncul, dan penjagalan itu makanya terjadi. Tadi agak soft. Kalau saya lihat apa yang dilakukan oleh Pramono bersama PDIP soft menurut saya. Tidak langsung misalnya kayak Ahok membangun apa tuh? MRT. Kemudian Anies misalnya membangun JIS, dan itu kan mencolok sekali. Kalau Pramono ini masih soft, itu merapihkan, ya kan? Merapihkan berarti legasi lama itu diperbaiki dan disempurnakan. Nah, itulah yang saya katakan tadi, Pramono ini ingin menunjukkan adalah seorang pemimpin yang matang, ya, yang tidak hanya mengejar popularitas, tetapi ingin kinerjanya itu karena begini menurut berdampak langsung dan terlihat sempurna gitu. Walaupun itu gabungan dari legasi lama yang disempurnakan pada saat kepemimpinan dia gitu. Jadi saya lihat masih soft sekali gitu. Karena tadi sesuai dengan apa yang dilakukan oleh PDIP juga gitu. Jadi tidak defensif, tidak terlalu mencolok kayak Anies misalnya bangun JIS, bangun Formula E dan lain itu kan sangat populis dan sangat mencolok sekali gitu. Sampai hampir masuk KPK itu. Oke, Pak. Ini mungkin terakhir lah dari kita. Nah, kira-kira yang seperti Abang katakan lah tentang khusus Pramono ini, Pramono dan PDIP ini, kira-kira yang untuk menuju ke di 2029 ya, tapi juga tidak buru-buru. Betul. Karena takut kepleset juga nih kan. Masih lama juga. Karena banyak juga nih senjata-senjata yang bisa dibuat pleset lah, dari persoalan personal sampai kebijakan. Nah, kira-kira apakah langkah PDIP ini sudah cantik, dan kira-kira itu harus bagaimana tuh untuk supaya ini bisa melawan koalisi sana lah, kalau memang niatnya ingin sebesar itu? Kalau saya melihat dari gaya politik yang ditampilkan oleh PDIP sekarang, PDIP ini memang sedang menari cantik ya. Karena kalau niatnya misalnya ingin melawan di 2029, saya kira posisi PDIP akan ngambil oposisi penuh. Oposisi penuh kalau niatnya melawan di 2029. Sekarang kan masih malu-malu nih oposisinya. Masih bukan malu-malu, memang nggak mau oposisi. Karena gini Bang, karena PDIP juga realistis melihat bahwa sepertinya 2029 ini belum realistis untuk maju sebagai capres. Karena baru periode pertama ya kan, di Indonesia ini sejarahnya tidak ada di periode pertama itu yang bisa melawan langsung menang. Oh gitu ya. Bukan nggak ada sejarah ya, tapi beberapa periode terakhir ini agak susah melawan petahana, Pak. Tapi apalagi dengan karakter politik Pak Prabowo sekarang. Jadi agak realistis melihat PDIP ini sedang menari. Makanya nanti saya katakan bahwa 2027 kita akan melihat. Di situ mungkin keputusan akan diambil. Ya. Artinya apakah akan melawan penuh atau masih tetap menjadi mitra strategis. Artinya di 2007 kita bisa lihat apakah PDIP dan Pak Pramono, karena kan ini potensial itu akan mengganas. Dan kemungkinan mengganasnya seperti apa? Ya, mengganasnya menunjukkan bahasa tubuh atau komunikasi politik yang mengatakan bahwa 2029 kita akan bertarung.
begitu. Nah, urusan nanti bahasa politik dan komunikasi politiknya seperti apa akan disesuaikan dengan waktu dan zamannya gitu, situasi dan kondisinya gitu. Artinya di 2027 inilah kita ya, 2027 kita akan lihat. Betul. Kita lihat semua. Keputusan penting itu kita akan lihat di 2027. Oke. Terima kasih Bang Iwan atas ilmunya buat kita. Terima kasih banyak. Saya juga sama-sama belajar dari Abang. Ya, kita sama-sama belajar dan kita harap tidak tuh bosan kalau suatu saat kita tuh panggil lagi. Oh, siap. Kita siap siaga. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, yang sudah menonton podcast kita. Kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Menyala.